kita memang sedang menjalani masa atau era di mana fitnah yang kita hadapi begitu banyak sekali. Karenanya bagi para pengamat akhir zaman, Ramadan yang kita alami di tahun-tahun penuh fitnah ini tidak cukup kita sikapi hanya dengan bergembira, ya, tetapi juga kita perlu waspada dan bahkan khawatir, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa bintang berekor itu jatuhnya di bulan Ramadan, sedangkan bintang berekor itu adalah di antara tanda akan hadirnya Al-Mahdi. Tetapi juga sekaligus bintang berekor itu adalah tanda dimulainya kita menyaksikan alamatul kubra, tanda-tanda besar menjelang kiamat, ya. Yang itu berarti akan ada huru-hara akhir zaman, ya. Karenanya kalau berbicara rindu dengan hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, jelas setiap mukmin yang faham pasti rindu dengan itu. Tapi pada sisi yang lain, kalau kita bertanya pada diri kita dan keluarga kita, sudahkah kita siap untuk menghadapi huru-hara akhir zaman di bulan Ramadan tahun ini? Saya kira semua kita mungkin cenderung mengatakan belum siap, ya. Kita belum siap untuk menyaksikan terjadinya peristiwa-peristiwa bencana alam yang begitu dahsyat, yang memang mengisyaratkan sebelum kedatangan Al-Mahdi ini akan terjadi. Termasuk bahkan efek daripada bencana-bencana dahsyat itu, kita akan mengalami apa yang sudah diisyaratkan oleh Nabi dengan hadis beliau, di mana beliau mengatakan dalam kalimat yang diulang sampai 3 kali di hadapan para sahabat, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Hadis ini mengisyaratkan akan terjadinya satu peristiwa yang menyebabkan kita mengalami setback of civilization, ya. Shutdown of modern technology akan terjadi, ya. Dan memang kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis mengenai kondisi peperangan-peperangan di zaman Al-Mahdi memimpin umat ini nanti, maka kita tidak menemukan satu hadis pun yang menyebutkan bahwa nanti umat Islam berperang pakai M16, pakai AK-47, ya, pakai RPG, apalagi pakai drone, ya, tidak ada. Yang ada adalah kembalinya umat ini berperang dengan alat-alat seperti masa lalu, yaitu tombak, pedang, panah, berkuda, dan seterusnya, ya. Nah, jadi inilah suasana mental orang beriman yang faham bahwa dia sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman, dan dia akan menjelang bulan Ramadan, ya. Kita mulai dengan sedikit menyentuh mengenai pengertian fitnah ini, ya. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segenap kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Ada yang menarik di dalam rangkaian ayat ini, di mana ketika Allah menjelaskan siapa dirinya, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah adalah yang menciptakan mati dan hidup, ya. Nah, kita ternyata harus memahami bahwa secara urutan kita ini mengalami kehidupan dunia sebelum mengalami kehidupan akhirat, ya. Nah, ternyata inilah yang dimaksud, bahwa menjalani kehidupan di dunia ini adalah untuk mati. Kita hidup di dunia ini untuk mati. Sebaliknya kita di akhirat nanti untuk hidup, ya. Karenanya kita harus memanfaatkan waktu yang terbatas, yang kita ini semua tanpa lewat pilkada menjadi camat ini, calon-calon mati ini, ya kan. Kita ini bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini yang sementara ini, yang pada hakikatnya untuk mati ini, ya. Jadi kita ini setiap hari sebenarnya mendekati kematian, Pak. Nggak ada yang makin jauh dari kematian, ya. Cuma biasanya kalau sudah mulai sakit parah, barulah orang
merasakan wah kematian sudah dekat. Padahal kematian itu makin hari makin dekat, Pak. Kita ini makin dekat dengan kematian. Tidak ada ceritanya kita makin jauh dari kematian. Nah, sementara akhirat itulah kehidupan. Makanya ada ayat mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui, ya. Nah, sedangkan kita hidup di akhirat itu cuma ada dua kemungkinan. Atau kita hidup senang dan senang dan senang terus-menerus, mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Atau seseorang hidup di akhirat itu dalam kesengsaraan yang berkepanjangan, wa na'udzubillah min dzalik, yang sampai-sampai Allah mengistilahkan la yamutu fiha wala yahya, dibilang mati tidak, ya, tapi dibilang hidup juga tidak, ya, yang ada adalah kesengsaraan abadi, wa na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, lalu Allah menciptakan mati dan hidup ini ternyata ada maksudnya, dan maksudnya diungkapkan dengan kata-kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kalian itu dibala, ya, diuji, dites gitulah. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, ya. Jadi kita hidup di dunia ini pada dasarnya adalah bagaimana kita mengalami perbaikan, ya, apa amal-amal, ya. Tidak dikatakan ahsanu amal itu artinya yang terbaik amalnya, bukan, nggak ada yang terbaik, Pak. Yang terbaik itu cuma satu orang, namanya ter itu cuma satu. Ya, kita ini semua berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik, ya, semua kita. Gitu. Baik, itu satu. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, bahkan lebih spesifik, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang sudah mengaku beriman ini, ya, dia harus mengalami ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia menyangka begitu saja mereka dibiarkan mengatakan kami sudah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi, tidak menghadapi fitnah, ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka yang juga mengaku beriman, dan sungguh Allah tahu siapa orang yang benar dan siapa orang yang berdusta. Artinya, siapa orang yang ucapan amanna, kami berimannya itu ternyata ucapan yang jujur, dan siapakah orang yang ucapan mengaku berimannya itu ternyata dusta. Dalam beberapa tafsiran ini diartikan dengan ujian itulah Allah jadi tahu siapa yang mukmin haqqan, mukmin sebenarnya, dan siapa yang munafik, ya. Ujung akhirnya ke sana, ya. Nah, terus yang berikutnya yang juga perlu kita pahami adalah ternyata yang namanya ujian itu ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ya. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Artinya apa? Kita manusia ini seringkali membatasi pengertian ujian. Kita ini baru merasa diuji kalau kita tiba-tiba sakit, kalau kita tiba-tiba mengalami kecelakaan, kalau tiba-tiba ada keluarga kita yang meninggal, baru kita merasakan ini diuji, ya. Kalau tiba-tiba kita dipecat dari kantor gitu, ya, kita merasa itu diuji, ya. Tapi kita nggak merasa diuji ketika kita tiba-tiba dapat rezeki nomplok, ya, tiba-tiba dapat bonus, tiba-tiba kita dapat peluang pergi umroh. Kita nggak merasakan itu sebagai ujian. Padahal baik itu yang menyenangkan maupun itu yang tidak menyenangkan, dua-duanya adalah ujian, ya. Karena pada dasarnya seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, urusan orang beriman ini sangat ajaib. Inna amrahu kullahu lahu khair, urusannya selalu dalam kebaikan. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan yang demikian nggak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang beriman. In asobathu sarra syakara fa kana khairul lahu. Orang beriman itu apabila mendapatkan karunia, dia bersyukur, dan bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asobathu dharra sabara fa kana khairul lahu. Sementara kalau dia merasakan kemudorotan, nestapa, duka, lara, kesedihan, dia bersabar, dan bersabar itu baik bagi dia. Jadi perjalanan hidup kita di dunia ini adalah kecerdasan kita untuk selalu konsisten. Begitu dapat kenikmatan bersyukur, begitu mendapat kesulitan bersabar. Itu saja.
sebenarnya kehidupan seorang mukmin. Baru kita akan dikatakan mukmin haqqan, ya, mukmin yang sebenar-benarnya.